Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan buat kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga kita dilancarkan sampai tibanya waktu berbuka ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 52 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 27 April 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 52 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah tim pasukan pemburu iblis Hao Chen berhasil melewati pelatihan yang diberikan Gao Yingji sebelum mereka memulai misi sebagai tim pasukan pemburu iblis, Gao Yingji pun pada akhirnya mengakui kekalahannya atas tim Hao Chen setelah dirinya dipaksa mengeluarkan sebagian kekuatannya sampai juga baju besi pertahanan terkuatnya atas serangan gabungan tim Hao Chen, terutama Chai yang kali ini memunculkan mode brutalnya. Sebelum itu dihentikan Aki Sengyu, Gao Yingji pun berbalik untuk melihat ke arah kelompok Hao Chen sembari menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum memulai keberangkatan mereka untuk memulai misi sebagai tim pasukan pemburu iblis. Sehingga pada saat yang sama, mendengar pengakuan Suren dari Gao Yingji, kelompok Hao Chen pun spontan menunjukkan keceriaan di wajahnya dengan Ying Er yang melompat-lompat ke girangan ke arah Chai sembari memuji kekuatannya yang menurutnya sangat OP. Serta ketika Ying Er masih melompat ke girangan di depan Chai Seng Yu yang sebelumnya menghentikan pelatihan brutal ini akibat Chai yang mengeluarkan mode brutalnya mengajak Hao Chen untuk menuju sisi lain arena, yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang melihatnya segera berjalan bersama Seng Yu untuk menuju sisi lain arena sebelum pada akhirnya menghentikan langkah kakinya ketika ia melihat Seng Yu berbalik untuk menatapnya sembari meneriakkan dengan keras namanya. Saat Hao Chen yang mendengar ini pun segera memberikan salam penghormatan ala kesatria kepada ketua kuil assassin terbarbar itu. Dan melihat Hao Chen memberikan salam penghormatan kepadanya, Seng Yu pun terdiam sejenak sebelum ia memberitahukan kepada Hao Chen tentang sosok Chai yang sedari bocil sudah menerima penderitaan maupun rasa sakit bertubi-tubi yang muncul di kehidupannya. Yang dengan demikian, sebagai seorang kesatria, Seng Yu pun mengutarakan harapannya kepada Hao Chen dengan memintanya untuk terus bertarung bersama dengan Chai serta selalu terus melindunginya setiap saat jika gadis tunanetra itu dihadapkan dengan masalah. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengar harapan dari Seng Yu dengan tegas menjawab atas sumpahnya bahwa dirinya berjanji akan melindungi Chai dengan segenap jiwa dan raganya yang bahkan sampai maut memisahkan. Yang pada dasarnya mendengar sumpah dari Hao Chen, Seng Yu pun menganggukkan kepalanya dengan puas ke arah pemuda tampan itu, serta ia juga mengingatkannya untuk tidak membiarkan Chai menggunakan mode brutal yang dimunculkannya ketika menghadapi pelatihan Gao Yingji sebelumnya, sebab ia merasa jika Chai menggunakan mode brutalnya ini lagi, itu akan menyebabkan hidupnya akan terancam. Tetapi dengan demikian, Seng Yu bisa saja memperbolehkan Chai menggunakan mode brutalnya. Hanya saja hal itu harus bertepatan ketika Chai dihadapkan dengan situasi hidup dan mati. Serta setelah memberitahukan hal ini kepada Hao Chen, Seng Yu pun memerintahkannya untuk bergegas pergi dari hadapannya dan mengingatkannya untuk terus menjaga Chai dengan segenap jiwa dan raganya. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang melihatnya segera memberikan salam penghormatan lagi ke arah Seng Yu. Namun di sini, sebelum beranjak pergi, Seng Yu pun menunjukkan senyum tipis di wajahnya saat ia menyuruh Hao Chen untuk memanggilnya dengan sebutan kakek buyut di masa depan seperti yang dilakukan Chai sebelum pada akhirnya ia menghilang tak tahu rimbanya. Setelah Hao Chen diberikan sedikit wejangan dari Aki Seng Yu, ia kembali lagi ke TKP Chai berada saat dia duduk di sisinya dengan perlahan memulihkan tubuhnya. Serta setelah beberapa saat Hao Chen memulihkan tubuhnya, Gao Yingji pun segera menunjukkan batang hidungnya di depan kelompok Hao Chen dengan kondisi kali ini yang tampak sudah pulih dalam keadaan prima. Sebelum pada akhirnya ia menatap kelompok Hao Chen dengan raut wajah sangarnya saat dia mengajak mereka untuk berangkat guna memulai misi mereka sebagai tim pasukan pemburu
iblis. Yang pada dasarnya, setelah ajakan dari Gao Yingji, mereka pun tanpa basa-basi bergegas meninggalkan arena kesatria saat mereka segera disambut kereta kuda berukuran besar dengan 8 kuda yang menariknya dan 2 orang kusir yang sudah duduk santuy di depannya menunggu mereka di depan pintu masuk. Tetapi pada saat yang sama, ketika Hao Chen DKK bersiap untuk naik ke atas kereta kuda dan memulai perjalanan, secara mengejutkan seorang gadis muda tiba-tiba berlari terbirit-birit ke arah mereka. Saat gadis itu bergegas pergi di depan Gao Yingji yang disebutnya paman dengan membuka kedua tangannya untuk menghalangi jalannya, sembari memarahinya karena berusaha meninggalkannya secara diam-diam. Menyebabkan Gao Yingji yang melihatnya pun segera memunculkan ketegasan di wajahnya dan memanggil gadis itu yang ternyata bernama Xiao Su dengan memberitahunya bahwa dirinya akan menjalankan sebuah misi serta memerintahkannya untuk segera kembali ke rumah dan berlatih dengan baik. Tetapi di sini, Xiao Su menolak perintah dari pamannya itu saat ia bersikeras untuk ikut pergi bersamanya dan menjalankan misi, sebab ia merasa dirinya juga adalah seorang kesatria. Namun lagi-lagi, Gao Yingji menolak keinginan dari Xiao Su, sembari terus menunjukkan raut amarah di wajahnya, menyebabkan Xiao Su yang melihatnya pun segera menunjukkan kesedihan di matanya saat ia memohon dengan isak tangisnya kepada pamannya itu tentang keinginan yang ingin ikut bersamanya setiap saat, sebab ia merasa ketakutan jika dirinya tinggal sendirian di rumah. Terlebih lagi kedua orang tuanya telah pergi. Dan mendengar permohonan dari Xiao Su dibarengi dengan isak tangisnya, Gao Yingji pun merasa luluh dan tidak sampai hati meninggalkan gadis muda itu dengan pada akhirnya mengajaknya untuk ikut bersama rombongan yang menjalankan misi. Serta ia juga memperkenalkan Xiao Su yang merupakan kesatria retribusi langkah keempat kepada Hao Chen DKK. Saat Hao Chen yang mendengarnya pun spontan terheran-heran dengan bertanya-tanya dengan rasa penasaran tentang Xiao Su yang tidak ikut dalam seleksi pasukan pemburu iblis, padahal kultivasinya sangat mumpuni untuk ikut join ke dalam kompetisi itu. Yang hal ini pun lantas membuat Xiao Su yang mendengar pertanyaan Hao Chen segera memunculkan kecemberutan di wajahnya, sembari memberitahukan bahwa Gao Yingji lah yang tidak memperbolehkannya untuk join ke dalam kompetisi itu. Tetapi di sini, Gao Yingji segera meluruskan perkataan dari Xiao Su dengan memberitahu kelompok Hao Chen bahwa dirinya bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupan dari Xiao Su. Yang hal ini didasari atas kemokatan ibunya yang kebetulan teman seperjuangan dari Gao Yingji yang kehilangan Yosuanya dalam pertempuran melawan para iblis dan meninggalkan gadis muda ini. Hal ini pun lantas membuat kelompok Hao Chen yang mendengarnya spontan terkejut terheran-heran sembari menunjukkan kesedihan di wajahnya dengan tidak menyangka Xiao Su merupakan seorang gadis. Ya, sudahlah. Sehingga pada saat yang sama, setelah memberitahukan hal ini kepada kelompok Hao Chen, Gao Yingji pun segera memulai perjalanan dengan menyuruh kedua kusir untuk menjalankan kereta kudanya. Yang hal ini pun lantas membuat kedua kusir segera mengemudikan kereta kudanya dengan memberitakan 8 kuda untuk menarik kereta dan bergegas pergi keluar dari kota suci. Yang pada dasarnya, setelah menaiki kereta kuda, Gao Yingji duduk di kursi paling luar kereta serta Xiao Su duduk di sisinya saat dia kemudian meminta kepada kelompok Hao Chen untuk memanfaatkan waktu perjalanan ini dan menyimpulkan tentang pelatihan mereka sebelumnya dengan menanyakan kepada Hao Chen DKK tentang aspek pertempuran yang mereka miliki, mulai dari kelebihan sampai kekurangan. Yang hal ini pun lantas membuat Ying Er yang mendengarnya segera menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang terkuat di tim Hao Chen, mengesampingkan Chai Er dengan menyatakan kelebihannya dalam aspek pemanggilan binatang ajaib yang tangguh dari langkah ke-8. Namun di sini, si Masian yang mendengar pengakuan dari Ying Er ini pun spontan tertawa ngakak dengan merasa si cebol dari kuil pemanggil ini terlalu jumawa saat ia mencoba menantangnya untuk memanggil binatang ajaib lain dari langkah ke-8. Akan tetapi mendengar tantangan dari si Falcon ini, Ying Er pun spontan tidak bisa mengatakan sebiji kata pun sembari menunjukkan kesuraman di wajahnya. Melihat Ying Er yang masih menunjukkan pernyataan yang tampak kurang pas, Gao Yingji yang kurang puas dengan pernyataan ini pun segera berbalik untuk melihat Hao Chen dan memintanya selaku kapten untuk memberikan pendapatnya tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki tim pasukan pemburu iblisnya. Saat Hao Chen segera memberitahukan tentang tim pasukan pemburu iblisnya yang menurutnya hampir semuanya memiliki kekuatan serangan yang di atas rata-rata, mulai dari Yuan-Yuan yang mempunyai perisai jiwa ilahi besar sampai kekuatan luar biasa dari Chai Er. Namun di sini, Hao Chen menyayangkan timnya sedikit memiliki kekuatan mumpuni dalam pertahanan, serta sebagai perbandingannya, timnya hanya memiliki 2 orang yang bisa diandalkan, yaitu Lin Xin serta Han Yu. Tetapi tampaknya pertahanan itu juga menurutnya masih kurang pas, sebab ia merasa kedua pejuang ini bukan murni memiliki kemampuan dalam bertahan, melainkan juga bisa melakukan penyerangan.
yang pada dasarnya mendengar penjelasan dari Hao Chen, Gao Yingji mengangguk dengan puas sembari meminta kepada pemuda tampan itu untuk memberikan pernyataan tentang kekurangan dari timnya. Saat Hao Chen segera menjelaskan tentang kekurangan dari timnya yang menurutnya memiliki dua aspek, yang mana kekurangan pertama, mereka tidak mengenal satu sama lain, mulai dari tidak mengenal keterampilan satu sama lain, waktu persiapan, kekuatan, serta pola bertarung, sehingga hal ini pun dapat dipastikan menyebabkan mereka saling menunjukkan raut wajah pelongo-pelongo jika mengambil keputusan untuk memunculkan mode menyerang ataupun bertahan ketika dihadapkan dengan perbaku hantaman secara brutal melawan para iblis. Serta kekurangan kedua adalah sifat yang tidak bisa ditebak satu sama lain, terutama pemanggilan yang sangat membahlulkan dari Ying Er, menyebabkan mereka kemungkinan akan mengalami kerugian besar dalam menghadapi pertempuran melawan para iblis jika hal itu terjadi lagi. Sehingga pada saat yang sama, mendengar penjelasan kekurangan dari Hao Chen, Gao Yingji perlahan menatap Ying Er dengan memberikan semangat serta arahan kepadanya untuk melakukan dan mengendalikan pemanggilan makhluknya itu dengan keseriusan. Dan setelah Gao Yingji memberikan arahan kepada Ying Er, tatapannya segera melesat ke arah Lin Xin dengan memujinya atas kekuatan sihirnya yang sangat luar biasa dalam aspek serangan maupun pertahanan. Yang hal ini pun lantas membuat Lin Xin yang mendengarnya spontan terheran-heran dengan tidak menyangka dirinya akan dipuji setinggi langit oleh kesatria langkah ketujuh itu. Serta setelah memuji Lin Xin, tatapan Gao Yingji segera melesat ke arah kelompok Hao Chen. Saat dengan suara seriusnya, ia mengingatkan kelompok Hao Chen untuk menjadi satu kesatuan sebagai tim dan memprioritaskan diri mereka masing-masing dalam melindungi satu sama lain. Sehingga pada saat yang sama, setelah memberikan sedikit wejangan ini, Gao Yingji pun pada akhirnya membagi posisi tim pasukan pemburu iblis Hao Chen saat ia menempatkan Lin Xin si tulang lunak di posisi belakang dengan Ying Er yang ada di tengah, serta juga Yuan Yuan dan Sima Xian yang berada sejajar di sisi kiri dan kanan Hao Chen, dengan Cai Er yang berada di tengah sejajar di depan mereka untuk mensupport Hao Chen. Dan posisi terakhir dari tim ini pun ditempati oleh Han Yu saat Gao Yingji pada akhirnya menempatkannya bersama dengan Lin Xin dalam posisi pertahanan. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 52 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.